Sejak ditetapkan Undang-Undang Agraria tahun 1870, Jember menjadi salah satu wilayah yang mulai ditancapi oleh perusahaan perkebunan partikelir. Salah satu perusahaan perkebunan yang sudah banyak kita tahu adalah NV Landbouw Maatschappij Oud Jember yang telah berdiri sejak tahun 1859. Undang-Undang Agraria memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan seperti perusahaan tembakau milik LMUD tersebut dalam menggunakan hak tanah selama 75 tahun sehingga jumlah komoditas yang ditanam bisa cepat mencapai target pasar internasional. Perusahaan perkebunan tidak hanya LMUD saja, namun juga ada NV BTM atau Besuki Tabak Maatschappij dan juga NV Ceres dan lain. Sejak diterapkan politik etis tahun 1901, perusahaan perkebunan juga semakin berkembang, di mana terdapat perbaikan dari sistem irigasi, edukasi, dan juga emigrasi, sehingga hal tersebut mendukung dalam peningkatan kualitas dari segi sistem irigasi, edukasi untuk membentuk pekerja kasar yang terampil, serta emigrasi yang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan pekerja yang kebanyakan imigran ini datang dari suku Madura dan juga suku Jawa. Dengan adanya sistem politik etis, perkembangan perusahaan perkebunan di Jember semakin pesat. Pertambahan jumlah penduduk pun semakin signifikan. Dengan itu, pemerintahan Belanda bersama dengan perusahaan perkebunan partikelir mulai terlibat dalam pembangunan fasilitas tambahan yang menjadikan Jember berkembang menjadi kota perkebunan. Fasilitas tersebut diantaranya ialah pembangunan sekolah, kantor pos, rumah sakit, jalan, stasiun, sekaligus jalur kereta api yang menjadi pertanda berkembang pesatnya suatu kota perkebunan akan kemudahan mobilisasi baik barang maupun manusia. Hingga pada tahun 1942 berakhirnya masa pemerintahan Belanda dan digantikan oleh pemerintah Jepang. Status perkebunan di Jember pun tidak begitu dipedulikan oleh pemerintahan Jepang. Perkebunan hanya berfokus pada tanaman seperti karet untuk kebutuhan perang. Setelah Jepang kalah dengan sekutu, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945 dan perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan perkebunan milik asing mulai dilirik. Hingga pada tahun 1959, Presiden Republik Indonesia menetapkan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan, salah satunya perusahaan perkebunan partikelir yang ada di Jember, berubah di bawah kekuasaan Indonesia. Hal tersebut terlihat masa perusahaan milik NV LMUD berubah dan turut masuk ke dalam bagian PT PN 1 Regional 5.